Dan orang tersebut memberikan modal sekitar 2 miliar. Dahsyat, 2 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat ini dari karena mbaknya nggak mau disebut namanya, jadi aku sebut aja hamba Allah ya. Hamba Allah dari Bogor. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut bacain kisah dari mbak hamba Allah ini, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, langsung tanya aja di kolom komentar, atau teman-teman bisa tanya di Instagram, di komen Instagram aku atau DM. Cuman mohon maaf kalau lama jawabnya ya. Dan untuk WhatsApp hanya untuk testimoni ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kalau udah WhatsApp aku jawabnya lama, berminggu-minggu misalnya nggak kejawab, mohon maklum karena di WhatsApp itu numpuk ya teman-teman. DM semua numpuk, tapi insya Allah akan aku jawab. Dan kalau misalnya belum sempat aku jawab teman-teman, sebaiknya langsung aja cari di video aku mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena dari semua permasalahan teman-teman jawabannya cuma satu kok, banyakin sholawat, deketin Allah. Nah teman-teman, jangan lupa follow Instagram aku Meliza Arnelia ya. Lanjut, aku akan cerita ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Bogor, ingin memberikan testimoni sholawat yang sangat menjadi kekuatan super dahsyat. Semoga bisa menjadi inspirasi. Jika berkenan, saya bakal nulis dari awal esok karena posisi saya sedang di Inggris. Semua benar-benar di luar logika. Allah itu tanpa batas. Waalaikumsalam. Masya Allah, aku tunggu ya kisahnya. Ya udah, sekarang deh saya tulis padahal ini udah mau kerja. Assalamualaikum Mbak Mel, begini kisah dari sholawat aku Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya dari dulu benar-benar ingin banget bisa memberikan testimoni. Saya awalnya lihat channel Mbak di tahun 2020 awal Covid. Mbak Mel, saya kerja di kapal pesiar sudah 11 tahun. Suami kerja sebagai manajer di sebuah hotel di Bali. Keadaan pandemi benar-benar di luar rencana manusia. Kami berdua yang biasanya punya uang setiap bulan, biasanya berkecukupan, diuji sama Allah dengan keadaan pariwisata yang mati total. Cukup lama, dari awal Maret 2020 kami sudah tidak punya penghasilan karena Covid. Kami tidak punya bisnis, belum lagi hutang numpuk, rumah saya masih cicilan, mobil dan motor juga. Setelah pandemi ini, jangankan punya uang 1 juta untuk sehari-hari, kadang kami berdua nggak punya 1 sen pun. Lalu saya mengucap alhamdulillah, mungkin ini ujian dari Allah agar corona ini membuat kami berkumpul, menjadi lebih dekat. Biasanya saya ketemu suami tiap 10 bulan sekali dan anak. Karena kontrak kerja saya seperti itu, saya keliling dunia, sedang suami kerja di Bali dan anak saya titip di Jakarta. Ya Allah, pisah-pisah gitu ya teman-teman ya. Dan ada hikmahnya ya teman-teman ya, dengan adanya corona mereka jadi berkumpul gitu kan. Selama 17 bulan hidup kami benar-benar diuji. Makan sulit. Untung ada adik saya yang bisa memberi bantuan makanan untuk orang tua yang tinggal bersama saya. Saya dan suami tetap tawakal Mbak Mel. Satu persatu mobil dan motor saya jual, dan yang belum lunas saya kembalikan ke leasing. 17 bulan itu kami tidak bekerja. Saya mulai dawamkan sholawat Jibril Mbak Mel, penuh kepasrahan, rasanya mau nangis. Anak sakit pun gak ada uang sama sekali Mbak Mel. Melamar kemana-mana ditolak karena pariwisata bener-bener mati. Rumah saya udah harus saya bayar per bulan 17 jutaan. Ditagih hutang sana sini. Saya pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suami selalu puasa Senin Kamis juga. Sholawat Jibril kadang per hari 1000 atau 5000. Setiap saya nafas saya sholawat. Suamiku ahli mixologis juga Mbak Mel, meracik minuman non alkohol dari herbal juga bisa, pandai banget. Terus-terusan saya bersolawat sambil nangis ngadu sama Allah dalam kepasrahan Mbak Mel. Kami puasa biar bisa irit juga makan, nggak memberatkan orang tua yang lagi sakit. Suami orang Bali, dari dulu saya belum pernah punya rumah di Bali. Saya bermimpi ingin banget punya rumah di Bali. Saya menunggu jadwal kapal pesiar belum juga muncul, rotasi karena kapal pesiar saya itu off karena Covid.
Intinya benar-benar dalam kesusahan. Saya sedekahin semua baju-baju saya dan barang-barang saya karena saya ingin banget bisa memberi walaupun COVID. Biasanya saya sedekah saat selesai nerima gaji. Alhamdulillah Mbak Mel, berkat sholawat keajaiban muncul. Rumah yang harusnya dibayar tiap bulan, pemilik rumah saya benar-benar baik. Dia bilang nggak apa-apa, jangan bayar dulu. Nanti saya nanti aja kalau udah mulai kerja lagi. Itu keajaiban yang pertama Mbak Mel. Saya searching rumah di Bali, kan lagi pada turun harga, iseng aja. Kebetulan ada nomor telepon developer yang bisa saya hubungin. Iseng-iseng saya bilang ingin punya rumah kalau udah kerja lagi dengan suami. Dan saya bilang juga bidang suami mixologis. 4 bulan kemudian nomor telepon tersebut menghubungi saya, bilang jadi nggak punya rumah di Bali. Jadi si developer ini ngubungin hamba Allah ini ya teman-teman. Nggak apa-apa, bayarnya suka-suka seperti yang saya mau. Ya Allah, saya hampir nggak percaya diberi kejutan keajaiban yang kedua oleh Allah. Rumah di Bali sekarang lagi dibangun. Ternyata Mbak Mel, orang yang saya hubungin dari Google itu pemilik semua perumahan di Bali, Masya Allah. Jadi beliau bukan hanya pekerja. Beliau juga bilang tertarik menggeluti bidang suami saya, produksi minuman dan restoran. Suamiku langsung dikirimin tiket, dibuatin PT atas nama suami di Bali, Masya Allah. Dan orang tersebut memberikan modal sekitar 2 miliar. Dahsyat, 2 miliar. Masya Allah, jadi profit 50% untuk suami. Aku bener-bener gak nyangka banget Allah segitu baik. Gak pernah nyangka bakal bisa punya PT atas nama sendiri, bakal punya rumah di Bali di saat COVID. Saya sekarang udah mulai bekerja lagi juga, posisi di Inggris, keliling Eropa Mbak Mel, Masya Allah. Suami dan saya tetap istiqomah. Terus kepada Allah bersolawat juga bersedekah. Kalau sudah suami sukses, saya mau pensiun dan bisa berkumpul bersama, amin. Ini semua di luar logika Mbak Mel, berkat solawat orang yang gak kenal dan cuma ketemu di Google bisa memberikan bantuan yang fantastis nilainya. Bayangkan punya rumah di Bali, punya PT sendiri dengan modal hanya sholawat Mbak Mel. Pasrah. Makasih banyak Mbak Mel, semoga menjadi motivasi buat yang lain. Maaf kepanjangan. Mbak Mel, nama saya jangan diekspos ya. Nah, Masya Allah, dahsyatnya Mbak. Mau aku ganti pakai nama apa? Kan aku tanya, beliau minta namanya hamba Allah. Dahsyat banget. Orang itu nggak kenal dan cuma lihat di Google Mbak. Demi Allah katanya. Sekarang suami lagi produksi minuman COVID kayak lemon tea, kunyit asam dan lain-lain herbal. Mesin-mesin canggih sekitar 1 miliaran dan produksi juga pemasaran total 2 miliar. Belum rumah di Bali lagi dibangun Mbak, bayar suka-suka. Hari gini beli rumah bayar suka-suka, coba. Masya Allah, mudah-mudahan usahanya berkah dan maju ya. Semoga istiqomah Mbak dengan sholawat dan amalan lainnya, supaya Allah selalu juga apa yang sudah ada Allah titipkan ke Mbak dan keluarga selalu jaga ya, supaya Allah juga selalu jaga apa yang udah Allah titipkan. Amin Mbak Melisa, makasih juga atas YouTube-nya bermanfaat buat saya dan saya selalu istiqomah. Kalau testimoni saya dibacakan kabarin ya. Semoga channel Mbak tambah maju. Saya lagi di Skotlandia Mbak. Masya Allah, enak banget jalan-jalan ya teman-teman. Masya Allah hebat. Amin, makasih banyak ya, kabarin aku kalau testimoni dibacain. Sekarang mau Riyadhah 40 hari, Yasin Al-Muqaqi'ah Ar-Rahman. Ikhlas karena Allah, semoga jalanku selalu Allah ridhoi. Amin. Suami di Bali, anak di Jakarta, saya di London sekarang. Masya Allah. Amin Mbak. Begitu juga dengan Mbakku dan family, bahagia dunia akhirat. Di sini jam 12 malam, kerja di kapal super sibuk, tapi saya sempatin diri ngaji sebelum tidur dan sholawat Jibril ketika waktu duha tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di rumah kayak aku, ibu-ibu rumahan, kita harus lebih rajin lagi baca sholawatnya, ngajinya, jangan males ya, kan mau berubah kan. Nah lanjut. Kemudian hamba Allah ini, si Mbak ini kirimin aku testimoni dari suaminya. Oh iya, ini dari suaminya ya, kalimat suaminya. Oh iya, lemon tea sama minuman karbonasi sudah ada yang nanyain, sudah ada yang mau order kalau sudah diproduksi. Tadi orangnya datang ke base camp mau coba, belum jadi. Makanya besok after lunch calon pembelinya mau datang. Doakan ya bun, besok biar lancar dan mereka puas dengan rasanya calon pembelinya. Tuhan baik, kata suaminya ya.
Pak Gun dan Pak Cok setelah coba bilang gini, katanya kita kalau begini, kata si yang mungkin yang punya modalnya ya teman-teman ya. Feedbacknya rasa enak, rasa segar, rasa nggak ada masalah, rasa jangan berubah, resep rasa nggak boleh ada yang tahu. Minuman yang dicoba koktail karbonasi lemon tea kunyit asem yang akan diproduksi segera setelah pabrik mini jadi dan izin edar BPOM. Lemon tea karbonasi kunyit asam. Makasih Tuhan, Tuhan baik. Makasih istriku, doamu terkabulkan. Aku sedih bacanya kalau kayak gini teman-teman ya. Ini fotonya, foto minuman-minumannya ya, Masya Allah banget. Tadi kan makasih istriku, doamu terkabulkan. Bisa apa lagi nih ya, bisa buat yogurt organik, selai organik, semua herbal apapun itu selalu enak banget kalau dibuat dia. Ini kata si mbaknya ya, semua herbal apapun itu selalu enak kalau dibuat sama suaminya, mbaknya maksudnya. Dari dulu pengen punya usaha, tapi modal kan lumayan, harus besar mesin-mesinnya, izin BPOM, dan buat nama PT belum pabriknya, jadi kayak sudah muncul nantinya, amin mudah-mudahan. Doain ya Mbak cantik, semoga juga kita bisa bertemu suatu saat Mbak, cruising jalan-jalan ke sini kapal pesiar, amin. Aku bisa jalan-jalan ya Allah. Masya Allah banget teman-teman. Itu tadi testimoni dari mbak hamba Allah dan suaminya. Si mbaknya adalah seorang pelaut dahsyat yang ketemu keluarganya 10 bulan sekali. Anaknya tinggal di Jakarta dan suaminya bekerja sebagai manajer hotel di Bali. Masya Allah banget. Kalau misalnya teman-teman berpikir gini setelah nonton tayang ini nih, ya iyalah orang manajer, ya iyalah orang. Tapi kan teman-teman tadi denger ya, 17 bulan bener-bener saking gak punya uang buat makan sampai puasa. Coba betapa sulitnya sampai seperti itu. Tapi Masya Allahnya lagi, si mbak hamba Allah dan suaminya ini tetap tawakal sama Allah, tetap deketin diri sama Allah dan pasrah, terus bersolawat 5.000 sampai 10.000 setiap hari. Artinya selama 17 bulan ya baca solawatnya baru dikabulkan. 17 bulan itu kan setahun lebih. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang, Mbak saya udah setahun baca sholawat kok belum ada perubahan, sabar. Jadi Allah tuh ngabulin doa kita nggak harus sama, setiap orang beda-beda. Ada yang baru sholawat sekali dapat, ada yang baru sholawat sehari 2 hari dapat, ada yang seminggu, sebulan, bahkan ada yang bertahun-tahun baru dikabulkan sama Allah doanya. Kok bisa gitu? Itu rahasia Allah. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau kita dikabulinnya cepet, kita malah jadi lupa sama Allah. Atau mungkin kalau orang itu dikabulinnya lama, yang biasanya dikasih cepat dikabulinnya lama, mungkin dia akan meninggalkan Allah. Jadi Allah yang lebih tahu. Hati kita yang tahu cuman Allah ya. Kayak misalnya aku lah contoh, aku nggak bisa mengetahui bagaimana keimanan aku sendiri, yang tahu cuman Allah. Mungkin aku lebih pantas sama Allah dikabulinnya untuk doa yang ini cepat, untuk doa yang itu lama. Allah yang lebih tahu. Jadi kita sebagai hamba, tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, deketin Allah, banyakin sholawat, nanti datang sendiri tuh pertolongan dari Allah. Dan gak usah dipikirin kapan Allah ngabulin doa kita, kapan doa apa yang kita mau itu dikasih sama Allah, itu gak usah dipikirin. Caranya gimana gak usah dipikirin. Dan sering banget aku dapet chat dari teman-teman yang punya hutang ya. Gini, Mbak tolongin aku ada utang, dikejar utang. Gini loh teman-teman, video udah lengkap banget, udah banyak banget. Kalau teman-teman udah nonton, itu disimak baik-baik, dicatat kalau perlu, terus diikutin caranya, langkahnya seperti mbak hamba Allah ini 17 bulan menghadapi masalahnya hanya berdua dengan suaminya, dan gak pernah loh curhat ke aku, gak pernah chat aku baru di chat ini sekarang ketika memberikan testimoni. Bukannya aku nggak mau di WA sama teman-teman dicurhatin segala macam, ya enggak. Kalau dulu waktu yang ngechat aku masih sedikit, aku masih bisa bacain satu-satu, aku jawabin gitu ya. Bahkan aku save nomor-nomornya, itu masih bisa. Tapi sekarang teman-teman, Masya Allah banget, itu yang ngechat aku banyak banget. Kadang nih ya, aku tuh kalau ngelihat handphone aku, kadang aku pusing. Banyak banget DM, komentar, kemudian apalagi WhatsApp. Alhamdulillah berkah ya teman-teman. Cuma ya aku juga manusia biasa yang kadang ada rasa
pusing lah, lelah lah gitu ya, dimana aku nggak bisa untuk bukain semua chat teman-teman karena aku punya kesibukan lain, mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami seperti itu. Jadi aku mohon teman-teman buat yang pada punya masalah, punya utang, ayo ikutin yang ada di video, dicatat kalau perlu, jalanin gitu loh, dijalanin ya. Tapi mbak besok harus sudah ditagih, teman-teman pasrah. Nggak harus kita minta utang lunas baca salawat 10.000 terus besok lunas. Caranya itu beda-beda Allah ngabulinnya. Jadi kita mesti pasrah, Pak. Kita nggak pasrah pun percuma gitu loh. Kita cuma punya satu pilihan, yaitu pasrah. Kayak misalnya udah harus ditagih besok, sampai sekarang belum ada uangnya 10 juta, 5 juta, 20 juta. Ya udah pasrah. Maaf, mau dipenjara kek, mau dicaci maki kek, mau dipermalukan se-Indonesia kek, terserah ya Allah. Hamba pasrah, mau diapain aja juga hamba pasrah. Yang penting apa? Yang penting Allah ngampunin dosa kita. Yang penting Allah ridho sama kita. Kita tuh hidup, tujuan kita apa sih teman-teman? Tujuan kita tuh ridhonya Allah. Beneran deh. Kalau Allah nggak ridho sama kita, wah hancur kita. Ya, jadi kita kejar ampunan Allah, kita kejar ridhonya Allah. Perbanyak sholawat, banyakin baca Quran, banyakin sujud. Udah itu teman-teman. Nanti dengan sendirinya apa yang menjadi kebutuhan kita, masalah kita, keinginan kita, satu persatu Allah kasih, satu persatu Allah selesaiin. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram aku. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.